di dalam ibadah youth. Kami tahu bahwa Tuhan begitu baik bagi kami. Biarlah keindahan kasih karunia Allah di dalam perjumpaan melalui persekutuan yang indah ini memberikan dampak yang sangat baik bagi kami sebagai orang-orang muda, dibangkitkan kembali, diberikan semangat untuk menjalani panggilan kami di tengah-tengah dunia ini yang semakin kuat karena Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Allah yang menguatkan iman kami, meneguhkan panggilan kami, sehingga pelayanan kami sungguh dapat meninggikan Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, Shalom, selamat siang ya rekan-rekan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Allah kalau hari ini kita bisa hadir bersama-sama untuk beribadah. Saudara, tema kita di minggu ini, minggu pertama bulan November ya 2025 adalah Embracing Brokenness ya, yang artinya adalah merangkul atau menerima keterpurukan itu di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat seperti apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan embracing brokenness ini. Saudara-saudara, sadari atau tidak bahwa setiap orang mempunyai sisi lemah, atau setiap kita memiliki kelemahan di dalam hidup ini. Misalnya ada orang yang mempunyai rasa takut yang teramat sangat. Misalnya ya, kalau saya tuh berada di tempat yang tinggi, melihat ke bawah, langsung darah itu paling takut saya kalau lihat ke bawah, saudara ya. Nah, ada orang namanya takut ketinggian ya. Kemudian ada orang yang merasa tidak puas dengan apa yang sudah ada di dalam dirinya hari ini, membanding-bandingkan dengan teman-teman yang lain yang mungkin mempunyai kelebihan yang tidak dia miliki ya. Kemudian apalagi sudah merasa gagal. Kenapa ya saya nggak kayak teman-teman? Mungkin dilahirkan dari keluarga yang berbeda dengan mereka. Atau kita juga merasa mempunyai masa lalu yang kurang baik, sehingga kita mengalami trauma atau luka batin di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, setiap orang pasti mempunyai kelemahan. Dunia sering berkata bahwa kelemahan itu harus disembunyikan. Nah, ini konsep dunia. Makanya saudara-saudara, kebanyakan keluarga-keluarga di Indonesia ini, kalau ada masalah di tengah-tengah keluarganya, misalnya ya, ada anak yang dilahirkan cacat ya, atau istilahnya kurang waras, sama orang tuanya tidak akan dibawa ke depan umum supaya dilihat, tetapi akan dipasung sampai mati kalau bisa. Karena ini merupakan aib dan sesuatu yang sangat memalukan keluarga. Ya, waktu kami melayani beberapa daerah di desa gitu, kita lihat orang dipasung, dibikin sebuah rumah kecil dekat kandang babi, atau di dekat kandang di kandang hewan yang lainnya begitu. Ya, bajunya sudah kotor, makan dikasih seadanya seperti itu. Sedih kita melihat kayak begitu. Nah, saudara-saudara, inilah keberadaan dunia. Jadi ketika dunia memberitahukan kita bahwa kelemahan itu harus ditutupi, disembunyikan supaya tidak diketahui oleh orang lain. Namun berbeda dengan Rasul Paulus sebagai orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Dia berkata begini, aku bermegah di dalam kelemahanku. Mengapa saudara? Karena dia tahu disitulah kuasa Kristus yang paling dahsyat dinyatakan dalam hidup kita. Inilah merupakan sesuatu hal yang sangat istimewa yang perlu kita pelajari dan kita tiru. Nah, hari ini coba kita mau lihat dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai dengan 10. Yuk kita buka bagian firman Tuhan ini. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10.
Yuk kita baca bersama ya, hanya 2 ayat. Jojo udah dapat? Oke, kita baca bersama ya. 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Wow, menarik ya. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini tentu kita dapat bisa melihat bagaimana kerinduan seorang Paulus itu menyatakan Tuhan di dalam sisi kelemahan itu. Sehingga dengan demikian kekuatan yang baru muncul di dalam hidupnya dan ia bisa menjalani hidup secara termotivasi, ya. Nah, kita akan belajar 2 hal saja melalui nats ini. Yang pertama, kelemahan bukanlah akhir, tapi tempat di mana anugerah Allah bekerja. Sekali lagi ya, kelemahan kita itu bukan akhir, tetapi tempat di mana anugerah Allah itu bekerja. Seperti dikatakan di dalam ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku bekerja menjadi sempurna. Nah, saudara-saudara, kita lihat apa yang disampaikan Tuhan melalui kebenaran yang disaksikan oleh Rasul Paulus ini memberitahukan kepada kita. Nampaknya di dalam diri Paulus ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak dia beritahukan ya kepada kita semua. Nah, tetapi ketika kita mau meneliti lebih dalam apa yang dipaparkan di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus dalam pasalnya ini memberitahukan bagaimana ia adalah seorang rasul Allah yang dipakai secara luar biasa. Saudara, kita tahu siapa itu Rasul Paulus, ya, seorang rasul yang memiliki kepandaian di atas rata-rata daripada murid-murid yang lainnya. Dia mempunyai pendidikan yang cukup baik. Ia juga menuliskan banyak surat kepada jemaat-jemaat yang lain ketimbang rasul-rasul Yesus yang lainnya. Nah, saudara-saudara, tetapi apa yang dia rasakan dan dia alami, nampaknya Tuhan mempunyai maksud tersendiri di dalam dirinya. Kadangkala saudara, orang kalau terlalu pintar atau orang dilahirkan dari keluarga yang hidupnya mudah mendapatkan sesuatu atau mewah, kadangkala menjadi sombong. Ya, ketika bergaul dia pilih-pilih orang, berpilih-pilih teman. Kalau nggak cocok dia nggak akan mungkin bergaul dengan orang tersebut, menganggap remeh orang lain. Ya, karena hidupnya seperti itu. Nah, ketika Tuhan melihat sesuatu yang luar biasa ada di dalam dirinya, termasuk kemapanan di dalam karunia-karunia ilahi itu, maka Tuhan menempatkan yang disebut dengan duri dalam daging di dalam diri Paulus sendiri. Tujuannya supaya apa? Yuk kita baca. Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-7, saudara. Ya, coba kita lihat dulu ayat 7 dan 8. Paulus bilang begini, supaya aku jangan meninggikan diri. Sorry. Kita lihat dari ayat 6 ya. Betul ayat 7. Supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi sesuatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi di dalam keistimewaan yang dimiliki oleh Rasul Paulus, ya, selain daripada kepandaian secara dengan hikmat, tetapi Tuhan memberikan begitu banyak kasih karunia-Nya. Disitulah Tuhan menempatkan yang disebut dengan duri dalam daging dalam dirinya, sehingga itu tidak membuat Paulus menjadi sombong. Padahal dia sudah berulang kali meminta Tuhan untuk menolong dia dan meniadakannya itu. Nah, pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan duri dalam daging itu? Ya, duri dalam daging itu apa kira-kira? Oke, perhatikan saudara, apa sih yang dimaksudkan dengan duri dalam daging di sini?
Nah, para penafsir mengatakan Paulus mengalami masalah penglihatan, ya. Jadi matanya ini mengalami sakit yang disebut dengan optalmia, yaitu sesuatu yang membuat dia tuh kadang-kadang sakit teramat sangat dan susah untuk bisa melihat. Dari mana kita tahu? Yuk kita baca Galatia pasal 4 ayat 15. Coba kita baca bagian ini. Galatia pasal 4 ayat 15, silakan. Galatia pasal 4 ayatnya ke-15. Oke. Ya. Demikian firman Allah. Betapa bahagianya kami pada waktu itu. Dan sekarang di manakah kebahagiaanmu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Ini Paulus ingin memberitahukan begitu. Betapa bahagianya kalian semua yang matanya itu sehat, tidak seperti aku. Ya kalau saja engkau ingin mencungkil dan memberikannya bagiku, sehingga aku juga bisa melihat seperti yang engkau rasakan. Dia mempunyai pergumulan di dalam penglihatan nampaknya. Kemudian kita lihat lagi di dalam Galatia pasal 6 ayat 11, ya. Galatia pasal 6 ayat yang ke-11. Ya. Demikian Paulus bilang, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Artinya apa, saudara? Dia gak bisa menuliskan surat seperti yang kita tulis saat ini dengan huruf yang umumnya. Tetapi dia menulis, mungkin kalau kecil itu gak terlihat, maka dia harus menulis dengan huruf-huruf yang lebih besar, yang sebetulnya terlalu besar buat kita. Nah, saya mau katakan begini, saudara-saudara. Inilah pergumulan yang dialami oleh Rasul Paulus sebagai suatu kelemahan, ya. Tetapi di dalam kelemahannya ini, Paulus tidak cenderung menjadi orang yang menutup diri atau tidak mau berbagi dan tidak mau bergaul. Tetapi dia melihat bahwa inilah kasih karunia yang dinyatakan Allah bagi dirinya. Sekalipun dia sudah memohon beberapa kali, tapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru di dalam kelemahanku, dikatakan kuasaku, di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Saudara, di dalam kehidupan kita, kadang-kala Tuhan mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi di dalam diri kita sendiri. Ya, misalnya kita pernah mengalami kegagalan di dalam hidup, tidak seperti orang-orang yang lain. Mungkin kita juga menjadi malu kalau ini diketahui orang, sehingga seringkali kita menghindar, tidak mau bergaul dengan teman-teman yang yang hidupnya baik-baik saja. Atau mungkin oleh karena sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita, seringkali ketika kita bertemu dengan teman-teman, kita dibully orang. Ya, orang mulai mengejek kita dengan kata-kata yang tidak mengenakan oleh karena kekurangan yang ada dalam diri kita. Dan itu dilakukan secara terang-terangan dan ingin menyudutkan kita supaya kita terkapar dan tidak mempunyai lagi kemampuan melihat bahwa ada sesuatu yang bermanfaat dalam hidup kita, yang masih bisa kita banggakan di dalam hidup ini. Kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Tapi ingatlah, ketika mungkin saudara mengalami hal itu, jangan panik, jangan kecewa, bahkan menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa aku dilahirkan dengan kekurangan seperti ini? Kenapa Tuhan, aku ada di tengah-tengah dunia ini tidak seperti teman-temanku itu? Dan akhirnya kita mulai menyalahkan Tuhan, bukan? Hal-hal seperti ini adalah hal yang wajar. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Supaya Anda dan saya mempunyai tempat pelarian yang benar, bukan memiliki tempat pelarian ke tempat-tempat yang tidak benar. Sehingga kita dapat fokus terhadap hidup kita, mendatangi Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai prioritas di dalam hidup, sebagai tempat sandaran kita yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Tuhan tidak selalu menghapus kelemahan kita, tetapi memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan di dalamnya. Kadang-kala hal-hal seperti ini terjadi. Untuk apa, saudara? Tuhan izinkan. Memang Tuhan tidak akan menghapuskan masalah-masalah seperti itu.
Tetapi bukan dia tidak mengasihi kita, tetapi dia memampukan Anda, memampukan saya, memampukan kita semua dengan kuat kuasa-Nya itu untuk menghadapinya pada saat mungkin orang mengejek kita, mengolok-olok kita, membuli kita karena kelemahan dan kekurangan kita. Kita tidak perlu minder. Kita diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Tuhan mengatasi semuanya itu. Amin. Saudara tahu ya, yang mahasiswa kedokteran Udayana di Bali itu, karena dibully sampai mati bunuh diri kan? Wow, lompat ya dari tingkat 2. Jangan tingkat 2 katanya terlalu pendek. Coba Anda bisa bayangkan, bully seperti itu sampai stres dia. Udah mati aja masih dibully terus. Saudara, dunia kita ini seperti ini. Setiap orang pasti mempunyai kasus dan kelemahannya. Tapi ingatlah, Anda jangan minder. Kita adalah anak-anak Tuhan. Di dalam kelemahan kita ada kuasa Allah bekerja. Di dalam setiap kelemahan kita ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukankah Rasul Paulus juga seperti itu? Dia sudah berupaya meminta Tuhan, tolonglah supaya mataku ini dipulihkan kembali. Aku bisa melihat dan melayani. Aku bisa menulis dengan baik seperti orang-orang yang lainnya. Tapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku. Justru di dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Justru di dalam kelemahan Anda, di dalam kekurangan saya juga, ketika kita mengandalkan Allah, kekuatan kuasa Tuhan itu menjadi sempurna di dalam diri kita. Kita tidak perlu minder, kita tidak perlu malu terhadap kekurangan kita. Ya, ini yang Tuhan ingin dikembangkan di dalam kehidupan kita. Orang-orang muda sering ingin sempurna tanpa cacat atau kegagalan sedikit pun. Tetapi Tuhan ingin kita, ya, kita untuk bergantung pada kasih karunia-Nya, bukan terhadap kemampuan dan kepandaian yang kita miliki. Ingat ya, jadi ketika Anda memiliki kekurangan, Tuhan minta jangan bergantung pada kekuatanmu untuk mengatasinya, tetapi bergantunglah kepada kasih karunia Allah untuk menangani semua keadaan itu. Ada satu teman di belakang mau masuk, coba David lihat dari dia daripada dia keluar. Lihat dia ke depan lagi, jangan ke belakang terus. Oke, kita lanjut ya. Nah, saudara-saudara, tadi kita sudah baca ini. Jadi gini, ya jawaban Tuhan sudah jelas ya, cukuplah kasih karuniaku. Nah, ini orang-orang muda sering ingin menjadi sempurna tanpa gagal, tanpa cacat ya. Tapi Tuhan ingin kita belajar bergantung pada kasih karunia-Nya, bukan kepada kemampuan kita. Nah, jadi saudara-saudara, kelemahan bukanlah bukti bahwa Tuhan menjauh, tetapi justru tempat di mana kuasa-Nya nyata dalam hidup kita. Coba masing-masing kita mau koreksi diri. Pasti kita punya kelemahan. Sehingga mungkin waktu kecil ada sebutan-sebutan yang istimewa kepada kita. Pasti kita tahu ya, karena kekurangan-kekurangan kita yang ada. Tapi itu jangan dijadikan sebagai kelemahan. Pakailah itu menjadi sebuah kekuatan. Karena di balik kelemahan kita ada kuasa Tuhan yang ingin dinyatakan dan membuat kita semakin kuat. Nah, jadi saudara, saat kita merasa tidak mampu melawan dosa, ya, takut akan masa depan, kegagalan, dan relasi, ingatlah, itu bisa menjadi tempat di mana Tuhan ingin menunjukkan kasih kuasa-Nya. Jangan takut masa depanmu gagal. Jangan takut mengenai segala sesuatu. Ingat, kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Aduh, ada yang sudah mau lulus SMP, mau masuk SMA, bisa dapat negeri nggak ya? Atau dia mau masuk SMA yang lebih bonafit karena punya banyak uang, bisa nggak aku diterima di sana? Atau dia mau kuliah, ya, di perguruan tinggi negeri, aduh bisa nggak ya kira-kira ya? Andai kata hari itu engkau gagal, jangan kecewa, masih banyak kesempatan, mungkin engkau tertunda sebentar, tapi jangan takut, belajar lebih giat supaya kedepannya engkau bisa sukses. Saudara, kegagalan itu hanya merupakan keberhasilan yang tertunda. Ingat baik-baik. Jadi bukan kegagalan itu berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Keberhasilan yang tertunda. Ingat Alva Edison, kita sampai bisa menemukan bohlam atau lampu listrik itu.
Berapa kali kegagalan yang dia alami? 909 sekian kali. Kalau dia tidak pernah mencoba dan terus gagal, tidak pernah ada keberhasilan sampai hari ini. Kita tidak pernah melihat bohlam sampai hari ini, bohlam lampu yang begitu indah. Semua itu karena apa? Kesetiaan Thomas Alva Edison untuk belajar daripada kegagalan sampai dia berhasil. Amin. Nah, saudara-saudara, Tuhan mengasihi kita semua. Karena itu, ingatlah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Yuk kita masuk bagian yang kedua. Di dalam kelemahan, bersama Kristus kita menemukan kekuatan yang sejati. Ayat 10 bilang begini, saudara. Yuk kita baca dulu ya. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, dia menemukan sebetulnya kasih karunia Allah yang nyata. Melalui ayat 9 yang kita sudah baca tadi, Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku, justru di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Jadi Paulus sekarang bilang begini, oh kalau begitu aku mengerti Tuhan. Di dalam segala kelemahanku, ketika aku bersama dengan Allah, itulah kekuatan yang sesungguhnya yang aku temukan di sana. Ingat saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita tentang panggilannya, bahwa Dia mengasihi kita. Tuhan tidak ingin kita terhilang dari kasih karunia Allah. Saudara-saudara, dunia berkata kuat berarti tidak membutuhkan bantuan, ya. Tetapi Paulus berkata sebaliknya, kuat berarti tahu kapan kita harus bersandar kepada Tuhan. Kuat itu bukan berarti tidak mengandalkan Allah, tidak membutuhkan Tuhan. Tetapi kuat itu memberitahukan kepada kita kapan kita bisa bersandar dan membutuhkan Allah di dalam kehidupan kita, ya. Itu berarti bahwa Tuhan menghendaki agar Anda dan saya tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita lihat Paulus bersuka cita di dalam penderitaan bukan karena rasa sakitnya, tapi ia tahu bahwa Kristus hadir di dalamnya. Ketika ia di dalam penjara, ia masih sempat juga membuat surat, membuat kata-kata yang indah dan menitipkan salam kepada jemaat-jemaat yang ditinggalkan yang ada di luar sana, sehingga menguatkan dan memotivasi jemaat sekalipun ia berada di dalam penderitaan. Dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Kukatakan bersukacitalah, padahal dirinya sendiri tidak di dalam sukacita. Dia di dalam belenggu, di dalam penjara, tetapi jiwanya tetap bebas di dalam kemerdekaan. Dia tidak takut terhadap masalah, ya. Dia tidak menganggap masalah itu sebagai sesuatu yang bisa memukul hidupnya. Tetapi masalah itu menjadi alat baginya untuk mewartakan kasih karunia Tuhan. Justru ketika dia di penjara, dia membuat surat dan menyampaikan kepada jemaat-jemaat, mereka dikuatkan di dalam iman. Nah, saudara, saat kita mengalami embrace brokenness, ya, di dalam kelemahan kita bisa merangkul kelemahan kita itu di dalam kesadaran yang sungguh. Kita sedang belajar mengaku bahwa diri kita ini rapuh, tapi Allah itu kuat. Jadi masalah yang Anda dan saya alami, apapun persoalannya, bersama dengan Tuhan, kita dimampukan untuk bisa melewatinya. Kita dimampukan untuk bisa mengatasinya, ya. Jadi tidak perlu kita menjadi minder, ya. Ingat ya, saudara, kalau hari ini kita mengalami kondisi itu, kita harus keluar dari zona nyaman. Ini cara iblis untuk membelenggu kita, membuat kita jauh dari Tuhan. Ingat, kita ini adalah anak Allah. Buat apa kita malu, ya? Buat apa kita menjadi minder? Kita ini punya Tuhan, kita punya Allah. Cerita sama Bapak kita, nangis sama Bapak kita, sampaikan pergumulan kita, Bapak pasti akan mendengarnya. Dan Dia merancangkan sesuatu yang baik bagi hidup kita. Kan tadi sudah dikatakan bahwa Allah selalu memberikan sesuatu yang memampukan kita menghadapi masalah. Tuhan tidak menghilangkannya, tapi ketika Anda dan saya menghadapi itu, Dia akan memberikan kita kekuatan untuk mengatasi semua masalah itu. Kita ingat
bagaimana kasus dari Yusuf, anak Yakub. Ia mempunyai satu kelebihan. Dia mimpi tentang masa depannya, tapi saudara-saudara selalu menghina dia. Dan mereka berkata, apakah engkau ingin menjadi Tuhan atas kami? Bahkan orang tuanya sendiri, ketika dia menyampaikan mimpi yang dia mimpikan itu, orang tuanya bilang, bagaimana mungkin kami harus menyembah engkau? Nah, mungkin orang menganggap dia stres. Akhirnya dia dibuang ke dalam sumur dan dijual di Mesir kepada Potifar. Sampai di sana apa yang terjadi, saudara-saudara? Ia pun mengalami banyak hal yang membuat dirinya tidak nyaman. Ia difitnah oleh karena ia tidak ingin melakukan hal yang tidak baik dan sebagainya. Tapi kekurangan yang dia rasakan di dalam hidupnya tidak membuat ia patah hati dan patah semangat. Ia tetap bergaul dengan Tuhan. Kuncinya itu, bergaul dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Sampai pada akhirnya Tuhan mengangkat dia ke tempat puncak yang lebih tinggi, menjadi raja atau perdana menteri di kerajaan orang asing. Hebatnya, saya percaya di dalam kekurangan Anda, di dalam kekurangan saya, ketika kita taat dan setia, masa depan kita atau letak kesuksesan kita bukan di dalam apa yang kita lakukan, tetapi di tangan Tuhan. Amin. Jangan takut hari ini. Mungkin kau sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan. Jangan merasa gagal. Jangan merasa bahwa kuliahku nggak cocok kali ya, aku nggak diterima di mana-mana. Jangan. Berdoalah, Tuhan akan memberikan yang terbaik dan menempatkan engkau di tempat yang terbaik bagi Tuhan. Pasti engkau akan menikmati hasilnya yang indah. Nah, saudara, kita berlanjut sekarang Perhatikan, orang-orang muda perlu tahu, tidak apa-apa untuk lemah asal kamu membawa kelemahan itu kepada Yesus. Artinya begini, kelemahan yang kita alami itu bukan sesuatu yang mempermalukan kita, tetapi kelemahan itu harus kita datang atau kita bawa kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah Tuhan yang mampu atau sanggup memberikan kekuatan kepada kita untuk mengatasi semuanya ini. Nah, karena itu jangan pernah kita menjadi malu menghadapi segalanya. Saat kita gagal, jangan lari dari Tuhan, melainkan lari kepada Tuhan. Ingat ketika kita terbentur dengan masalah, kita merasa gagal, jangan lari dari Tuhan, tetapi larilah kepada Tuhan. Kalau kita lari dari Tuhan, nggak bertemu nih. Tetapi kalau kita lari kepada Tuhan, kesuksesan akan masa depan kita pasti akan dapat teratasi. Saudara, belajarlah berkata seperti Paulus, Tuhan, aku lemah, tetapi aku tahu Engkau cukup. Artinya begini loh, Tuhan, di dalam kelemahanku aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi aku tahu Tuhan yang luar biasa. Mungkin Anda yang sudah mau menyelesaikan kuliahmu, Anda juga bingung, ini mau lanjut atau gimana nih? Aku nggak tahu. Berdoalah kepada Tuhan. Mungkin engkau juga tidak tahu lahan di mana engkau bisa bekerja. Berdoalah kepada Allah, Dia akan menunjukkan segala sesuatu itu. Jangan menjadikan kelemahan kita sebagai sesuatu yang bisa mengurung kita di dalam keterpurukan kita, tapi andalkanlah Tuhan di atas segalanya. Dalam kelompok misalnya, dukunglah teman-teman yang sedang jatuh, bukan dengan nasihat yang kosong saja, tetapi dengan kegiatan doa di dalam Kristus atau tindakan nyata yang dapat memberikan perubahan terhadap teman-teman yang sedang di dalam kondisi lemah itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menolong teman-teman kita yang ada di dalam kondisi demikian, sehingga mereka juga bisa merasakan hal-hal seperti itu yang diberikan oleh kita, memberikan kekuatan di dalam iman, sehingga mereka tidak merasa bahwa kasih setia Tuhan itu tidak dinyatakan di dalam kehidupan kita, tapi Tuhan memberikan melalui orang-orang di sekeliling kita untuk dapat memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan tidak mencari anak muda yang sempurna, tapi yang mau diubahkan. Sekali lagi, Tuhan tidak mencari orang-orang muda yang sempurna, tetapi yang mau diubahkan. Kalau hari ini kita merasa kita punya pergumulan yang sangat berat, jangan lari kepada yang lain, datanglah kepada Tuhan. Mau gak ada diubah? Pasti perubahan itu akan terjadi.
ketika kita bergumul datang kepada Allah. Saudara, Ia tidak menuntut kekuatanmu, tapi hatimu yang mau berserah. Ketika kita ada pergumulan, apa yang harus kita lakukan? Berserahlah kepada Allah. Jadikan Tuhan sebagai sahabat di dalam diri kita. Yuk kita ngobrol sama Tuhan, curhat sama Tuhan, karena Dia adalah pribadi yang sanggup dan mampu menyelesaikan masalah-masalah itu. Saudara, tadi Bu Ripka kasih tahu saya mengenai video ya, mengenai kesaksian istri daripada pendeta Malu Jahan yang barusan meninggal. Wah, saya nggak sanggup dengarnya, udah nangis saya. Aduh, kuat sekali dia. Dia bilang, saya berdiri di sini cerita tentang suami saya. Sebetulnya saya nggak mampu, tapi Tuhan kasih saya kekuatan untuk berbicara dan menyaksikan selama pergumulan kami sampai dia melewati dan dia pulang ke rumah Bapa di surga. Aduh, nangis saudara. Saya nggak tahu tuh dengar kayak begitu. Saya bilang, udah nanti nggak sanggup bilang. Hampir dari hari pertama ketika bilang pendeta Malu Jahan nangis, meninggal. Datang guru dari mobil, maminya nangis. Ya, saudara, luar biasa. Itu berat bagi kita. Jerome bilang, Papa bangun, kami belum siap meninggalkan Papa. Aku datang dari Amerika, aku mau supaya Papa bangun, jangan tinggalkan. Waduh, saudara, ngeri. Tapi Tuhan berikan dia kekuatan. Ini waktu Tuhan untuk memanggil Papamu kembali. Tuhan akan memberikan kamu kekuatan. Save the future. Tanpa Papamu, engkau mampu untuk bisa bersaksi tentang masa depan yang cerah. Tanpa Papa, bersama dengan Tuhan. Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Saudara, hal-hal seperti tidak mudah bagi kita. Tapi saya percaya, jangan menyerah. Ketika engkau sedang bergumul, datanglah kepada Allah. Ceritakan kasusmu. Sapa Dia, engkau akan diubahkan dengan penuh sukacita. Perhatikan, ketika aku lemah, maka aku kuat. Karena Kristus hidup di dalam aku. Apa yang mau kita sampaikan? Hanya satu. Dalam kelemahan kita, Tuhan tetap kuat. Amin. Kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami berserah dan menyandarkan harapan kami hanya pada Allah. Kami tahu Engkau adalah Allah yang luar biasa. Setiap kami mempunyai sisi lemah ya Tuhan. Kadang-kadang kami tidak bisa mengatasi ini, bahkan mungkin menjadi olok-olokan bagi orang lain. Ya Tuhan, mampukan setiap kami, anak-anak-Mu. Hamba berdoa buat semua rekan-rekan muda, Tuhan topang mereka. Masa depan mereka ada di dalam tangan Allah. Di dalam setiap kelemahan mereka, Tuhan topang mereka, supaya mereka menjadi kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa kami di dalam kasih setia. Ini hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa.